Bab 190. Lelucon. Rupanya lebih dari puluhan orang merupakan pelatihan tanpa partai atau murid dari keluarga bangsawan, karena lebih dari puluhan orang itu tidak mengenakan pakaian dari 6 kekuatan besar. Lebih dari puluhan orang dengan cepat bergegas ke 3 saudara laki-laki dan perempuan keluarga Li. Salah satu pria dengan alis panjang memandang warrior yang di sampingnya dan kemudian melambaikan tangan kanannya. 10 orang di belakangnya segera mengeluarkan senjata mereka. Dikelilingi oleh 4 citah, dengan lebih dari puluhan orang tiba-tiba bergabung, seluruh pertempuran berbalik dalam sekejap dan keempat citah dipukuli dengan kekalahan terus-menerus. Terima kasih saudara atas bantuan kalian. Pemuda berjubah biru yang telah membebaskan tangannya segera menggenggam tinjunya pada pria dengan alis panjang dan berkata dengan rasa terima kasih. Pria dengan alis panjang tersenyum dan berkata, sebagai manusia, tidak ada alasan untuk melihat kematian sesama tanpa menyelamatkan. Pada titik ini, pria dengan alis panjang berhenti, lalu memandang warrior yang di samping dan berkata, saudara memegang pedang panjang, apakah murid sekte pedang? Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu melihat puluhan orang di tempat dan berkata, kamu sudah bisa menyuruh mereka untuk berhenti. Mendengar ini, pria dengan alis panjang mengerutkan kening dan berkata, apa maksud saudara? Pada saat ini, pria berjubah biru di samping memberi warrior yang tatapan pahit dan kemudian membisikkan beberapa kata kepada pria dengan alis panjang. Tidak tahu apa yang dia dengar, pria dengan alis panjang berkedut. Melihat warrior yang, kilatan kegembiraan dan kegembiraan melintas di matanya dan berkata, tadi dia melihat bahwa para binatang buas tidak menyerang saudara sebelumnya. Aku pikir saudara memiliki metode rahasia untuk membuat binatang buas ini takut. Warrior yang melirik pria dengan alis panjang dan berkata pelan, itu memang ada, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya, jadi kamu tidak usah memikirkannya lagi. Kukatakan lagi, suruh orang-orangmu berhenti. Citah ini diinstruksikan oleh si kecil untuk mengejar ketiga orang dari keluarga Li itu. Dengan kata lain, citah ini sekarang adalah adik kecil dari si kecil. Secara alami tidak mungkin bagi si kecil untuk menyaksikan adik-adiknya sendiri dipenggal oleh manusia. Mendengar kata-kata warrior yang, pria dengan alis panjang mengangkat alisnya dan cahaya dingin melintas di matanya, berkata, saudara harus tahu bahwa misiku dan yang lainnya untuk memasuki pegunungan puluhan ribu. Ada 4 alkimia batin level pemenang di depannya. Bahkan jika aku mau menyerah, teman-temanku juga tidak mau menyerah. Tentu saja, jika saudara mau bergabung dengan kami, 4 alkimia batin level pemenang ini, aku dapat membagi 1 untuk saudara. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak berbicara omong kosong, karena salah satu dari 4 citah sudah terluka. Begitu tubuhnya bergerak, warrior yang meninggalkan bayangan ringan ke tempat itu. Namun, ketika warrior yang bergerak, pria dengan alis panjang itu sepertinya sudah menduganya. Dia juga menggerakkan tubuhnya dan memblokir bagian depan warrior yang. Kecepatannya bahkan lebih tinggi dari warrior yang. Melihat pria di depannya menghalanginya, warrior yang mendengus dingin dan yang dia pikirkan hanyalah menusukkan pedangnya. Pada saat warrior yang menghunus pedangnya, alis pria dengan alis panjang menyusut dan dia ngeri. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Traang. Pedang panjang itu menusuk pria beralis panjang itu, namun warrior yang mengerutkan kening karena pedang roh ungu miliknya terhalang oleh sesuatu. Pada saat ini, pria dengan alis panjang mengambil kesempatan itu, sosoknya melintas dan dia melihat ke arah warrior yang belasan kaki jauhnya dan berkata dengan kaget, kamu adalah murid sekte pedang. Pemuda berjubah biru di samping juga ngeri.
Dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat sehingga dia bisa membuat pria dengan alis panjang jauh di atasnya ini tidak bisa mengelak dari pedang itu. Ditambah mendengar pertanyaan dari pria dengan alis panjang, pria muda berjubah biru mengguncang hatinya. Awalnya, dia hanya menduga bahwa warrior yang adalah murid sekte pedang. Sekarang, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa warrior yang adalah murid sekte pedang. Memikirkan hal ini, pria berjubah biru sudah mundur. Mendengar kata-kata pria beralis panjang itu, warrior yang sedikit tidak berdaya. Apakah para pengguna pedang semuanya murid sekte pedang? Tanpa menjawab pria dengan alis panjang, warrior yang bergerak lagi. Kali ini dia tidak terburu-buru ke tempat pertarungan. Sebaliknya, dia bergegas ke arah pria dengan alis panjang. Dia harus menyelamatkan keempat cheetah. Adapun dia tidak peduli dengan masalah antara manusia dan monster hitam. Di matanya, manusia terkadang lebih menakutkan dan lebih terkutuk daripada monster hitam. Melihat warrior yang memulai pergerakannya lagi, pria dengan alis panjang itu ngeri dan dia buru-buru berkata dengan keras, "Saudaraku, berhenti, aku dan yang lain tidak akan menyerang keempat cheetah itu." Mendengar ini, warrior yang menghentikan sosoknya dan melihat ke samping. Benar saja, puluhan orang sudah berhenti menyerang empat cheetah itu. Meskipun puluhan orang berhenti untuk mengepung cheetah, mereka tetap memandangnya dengan dingin. Tidak hanya puluhan orang, tetapi keluarga Li bersaudara di samping, serta pria dengan alis panjang memandang warrior yang dengan mata dingin. Meski belum pernah terjadi perang besar-besaran antara manusia dan monster hitam, kedua ras ini bisa dikatakan sangat bermusuhan satu sama lain. Sebagai manusia dan murid sekte pedang, warrior yang ternyata berdiri di sisi monster hitam. Seolah tahu pikiran orang-orang ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Alkimia batin mereka adalah milikku." Meskipun dia tidak peduli dengan pikiran orang lain, dia tidak ingin dianggap dekat dengan monster hitam termasuk dalam satu grup. Meskipun dia awalnya satu grup dengan monster hitam, ini tidak dapat diekspos ke semua orang, karena hubungannya terlalu besar. Jika kondisinya tidak baik, tidak hanya kekuatan besar manusia yang akan datang untuk mengganggunya, takutnya kerajaan monster hitam juga akan mengirim orang-orang kuat untuk menemukannya. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan warrior yang, rasa dingin di mata semua orang sedikit berkurang. Selama mereka tidak mengkhianati manusia, semua orang tidak akan begitu bermusuhan. Mengapa kamu menginginkan alkimia batin mereka? Pada saat ini, seorang pria di antara selusin orang tiba-tiba berkata dengan dingin, "Hanya karena kamu adalah murid sekte pedang." Tetapi bahkan jika kamu adalah murid sekte pedang, kami memiliki begitu banyak orang dan kamu hanya sendirian. Apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan kami? Mau mencobanya? Warrior yang memandang pria itu dan berkata pelan. Kebanyakan dari orang-orang di depannya ini adalah pelatihan tanpa partai. Meskipun kekuatan mereka juga sangat bagus, mereka masih jauh dari cukup untuk melawannya, karena orang-orang ini bahkan mungkin tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dan masih ada 4 cheetah di sana dan dia yakin bahwa jika lawan melakukan sesuatu, dia pasti akan menghabisi semua orang. Di dunia ini, seringkali tidak ada benar atau salah, dia tidak akan mengatakan bahwa orang-orang ini salah, tetapi maaf saja, monster hitam ini harus dilindunginya dan jika dia harus melakukan sesuatu dengan orang-orang ini, dia juga akan melakukan pembunuhan tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, semua orang marah. Tepat ketika beberapa orang akan menyerang, pria dengan alis panjang menghentikan mereka dan menatap warrior yang. Memang, murid sekte pedang di depan mereka bukanlah lawan dari mereka semua,
tapi masalahnya lawannya adalah murid Sekte Pedang. Dan kali ini, para murid Sekte Pedang ikut serta dalam peringkat Qingyun. Jika lawan membentuk tim dan ingin membunuh orang-orang di pihak mereka, itu akan sangat mudah. Secara umum, tidak ada gunanya memperebutkan 4 alkimia batin monster hitam level pemenang dan membuat dendam dengan murid Sekte Pedang. Memikirkan hal ini, pria dengan alis panjang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi." Pemuda berjubah biru di samping masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria dengan alis panjang itu menatapnya dalam-dalam dan menelan kata-katanya. Meskipun semua orang tidak berdamai, mereka juga tahu bahwa menyinggung murid Sekte Pedang untuk 4 alkimia batin monster hitam level pemenang tidak layak untuk alasan ini. Tunggu. Ketika semua orang hendak pergi, warrior yang berbicara tiba-tiba. Mendengar itu, semua orang berhenti dan pria beralis panjang itu menatap warrior yang, dengan niat membunuh melintas di matanya dan berkata, "Apa? Jika pihak lain terlalu banyak menindas orang, dia tidak keberatan untuk membunuh Sekte Pedang murid, meskipun dia khawatir akan ada banyak masalah di masa depan, itu lebih baik daripada ditindas orang." Warrior yang mengabaikan kemarahan orang-orang ini dan menunjuk ketiga keluarga Li bersaudara dan berkata, "Kalian bisa pergi, tetapi ketiganya harus tetap tinggal." Dia adalah orang yang pendendam. Awalnya ketiga orang ini mengarahkan citah itu padanya dan ingin dia menjadi pengganti mereka yang akan mati. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ketiga keluarga Li bersaudara itu mengubah ekspresi mereka. Mereka melihat kekuatan warrior yang. Selain itu, warrior yang adalah murid Sekte Pedang. Dengan kekuatan ketiga orang itu pasti akan menjadi kematian mereka. Memikirkan hal ini, pemuda berjubah biru itu memandang pria itu dengan alis panjang dan berkata, "Saudara, aku adalah Nando Li dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar kota kekaisaran. Mereka adalah sepupuku. Kepada aku, Nando Li berterima kasih atas anugerah saudara dalam menyelamatkan hidup mereka. Keluarga Li pasti akan memberikan hadiah besar setelah keluar dari pegunungan puluhan ribu." Berbicara tentang ini, pemuda berjubah biru itu ragu-ragu dan kemudian menggerakkan pergelangan tangannya. Gulungan itu muncul di tangannya, menyerahkannya kepada pria dengan alis panjang dan berkata, "Ini adalah keterampilan hitam level hitam milik keluarga Li. Akan aku berikan untuk saudara karena rasa terima kasih menjadi penyelamat sebelumnya. Aku, Nando Li menjamin, asalkan bisa keluar dari pegunungan puluhan ribu dengan selamat, akan ada hadiah besar lainnya menanti." Mendengar kata-kata pria muda berjubah biru, kelopak mata pria alis panjang berkedut dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Lalu, dia menyimpan kembali gulungan itu, keterampilan tingkat level hitam tingkat atas. Godaan ini, dia tidak bisa menolak, asal tahu saja, apa yang dia miliki saat ini hanyalah tingkat tertinggi dari level hitam dan itu hanya teknik tubuh, bukan keterampilan hitam. Melihat pria dengan alis panjang menerima gulungan itu, ketiga bersaudara keluarga Li menghela napas lega. Dengan puluhan orang ini, memangnya kenapa jika pihak lain adalah murid Sekte Pedang? Apakah masih bisa melawan langit? Memikirkan hal ini, pemuda berjubah biru itu menatap warrior yang dengan tatapan provokatif. Melihat tindakan pria dengan alis panjang dan pria muda berjubah biru, warrior yang tertawa kecil dan menatap pria dengan alis panjang dan berkata, "Sepertinya dirimu akan menyelamatkan mereka bertiga." Pria dengan alis panjang dengan serius berkata, "Semua orang adalah manusia. Aku ingin tahu apakah saudara dapat memberiku wajah dan menyelamatkan mereka bertiga." Jika dia bisa, dia masih tidak ingin menyinggung murid Sekte Pedang. Mendengar ini,
Warrior yang berkata, bagaimana jika tidak bisa? Bercanda saja, melepaskan pihak lain. Untuk musuhnya, warrior yang akan mengejar dan menghabisi sampai ke akarnya. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, wajah pria dengan alis panjang menjadi muram, dia mengabaikan warrior yang, berbalik dan pergi dan semua orang di sekitarnya dengan cepat mengikuti. Pemuda berjubah biru di samping memberi warrior yang tatapan provokatif. Bersambung.